Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak soleh dan solehah? Semoga kalian semua tetap semangat dan sehat selalu. Baiklah, anak-anak ustazah bertemu lagi dengan ustazah, yaitu pembelajaran PAI. Baiklah, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak ustazah, untuk kali ini kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Baiklah anak-anak ustazah, pada pemahaman materi tentang ibadah salat, yang pertama yaitu melatih kekompakan. Salat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Nah, seorang imam selalu memulai salatnya dan memperhatikan kesiapan makmumnya. Itu adalah melatih kekompakan antara imam dan makmum. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam salat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Yang ketiga, tidak marah bila dinasihati. Ketika imam ada kesalahan, maka makmum harus memberi tahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, maka makmum harus berucap subhanallah. Yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap salat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, salat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Yang kelima yaitu menepati janji. Orang yang terbiasa salat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Seperti ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu salat. Dengan demikian, orang yang terbiasa salat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesama. Yang keenam, memupuk rasa solidaritas. Salat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan antara kaya, miskin, laki-laki, wanita, rakyat jelata, pintar, ataupun dia seorang pejabat. Ajaran salat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu, menyapa, dan akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, adapun beberapa perilaku tercela akan dapat dihindari jika kita memahami makna ibadah salat secara benar. Adapun beberapa perilaku tercela tersebut antara lain, yang pertama, suka mengungkit-ungkit pemberian. Salat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya kepada Allah. Yang kedua, suka meremehkan teman. Salat mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Salat yang khusyuk akan menyadarkan diri betapa kecilnya diri kita. Yang ketiga, ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menepati saf salat terdepan. Selanjutnya, suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam salat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya kepada Allah. Selanjutnya, suka meminta-minta. Selama salat, kita sebenar-benarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, maupun rahmat. Maka kita tidak patut meminta kepada selain dari Allah. Yang terakhir, suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada diri sendiri dan kepada Allah. Seorang yang beriman tentu menyadari dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah. Baiklah anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, itu tadi adalah 6 sifat tercela yang dapat kita hindari jika kita memahami makna ibadah salat secara benar. Soleh dan solehah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Dan ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.